Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd, pemirsa Netikon yang berbahagia, kita bersyukur karena kita mendapati Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Al-Qur'an merupakan warisan yang terbesar untuk kita umat Islam yang dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kemudian sikap kita pemirsa Netikon terhadap Al-Qur'an? Maka sikap kita terhadap Al-Qur'an, kalau kita sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an, maka hafalkanlah Al-Qur'an. Ada keutamaan menghafalkan Al-Qur'an yang begitu luar biasa. Di antaranya adalah orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Kalam-kalam Tuhan ini kalau dihafalkan, subhanallah. Orang yang akan menghafalnya, kata baginda Rasulullah SAW, dia akan mampu mensyafaati. Mensyafaati itu menolong, ya, menolong 10 keluarganya nanti di hari kiamat. Bayangkan, kalau satu saja kita bisa menolong orang lain, luar biasa. Apalagi ini kita mampu mensyafaati 10 keluarga kita. Inilah keutamaan di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian, pemirsa Netikon yang berbahagia, bukan hanya mampu mensyafaati, tetapi orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu dianggap oleh Allah sebagai ahlullah. Sekarang ini kan orang seneng ya, bangga, bahagia, ya, dan itu wajar, manusiawi. Ketika orang itu menjadi bagian dari keluarganya, maaf nih, Pak Direktur, Pak Jenderal, apalagi Pak Menteri, Presiden, dan sebagainya, merasa ini adalah suatu yang luar biasa. Sesuatu yang dianggap ini satu prestasi gitu ya. Apalagi kalau kita menghafalkan Al-Qur'an, maka kita dianggap sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Bukan lagi keluarga menteri, bukan lagi keluarga presiden, tapi menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya orang-orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an, kalam-kalam Tuhan yang begitu amat mulia ini untuk dihafalkan. Pemirsa Netikon yang berbahagia, apalagi sih yang kemudian menjadi keutamaan menghafalkan Al-Qur'an? Jasad orang yang hafal Al-Qur'an itu utuh, tidak dimakan oleh binatang tanah, dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita menghafalkan Al-Qur'an. Lalu pertanyaannya kan kumaha gitu ya, gimana nih caranya untuk menghafalkan Al-Qur'an? Kalau keutamaan yang kita sudah tahu, caranya tentu kita harus memiliki himmah yang kuat. Apa itu himmah? Obsesi, keinginan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Manjadda wajada itu bukan hanya untuk kita bekerja, bukan untuk kita melakukan satu tindakan-tindakan yang kita sedang geluti. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia raih, itu juga termasuk modal utama di dalam menghafalkan Al-Qur'an. Kesungguhan kita ingin menghafalkan Al-Qur'an itu sudah akan menjadi amal soleh tersendiri, pemirsa Netikon. Yang kedua, caranya adalah kita harus istiqomah setelah kita memiliki himmah. Kalau kita sudah punya obsesi, kita harus rutinkan menghafalnya. Saya kan bekerja Ustadz, saya kan harus ini itu dengan keluarga dan sebagainya. Oke. Tetapi bukankah kita masih punya waktu ba'da asar 15 menit gitu?
ba'da subuh. Kan nggak mungkin begitu selesai sholat subuh kita langsung bergegas untuk ke kantor. Ada waktu-waktu di mana kita bisa menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran yang mulia ini, pemirsa Netikon, akan dapat mensyafaati kita dan mensyafaati orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sebagai penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran meraih keutamaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan, dan juga yang baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita menjadi para penghafal Al-Quran, terlebih di era yang begitu luar biasa saat ini. Waktunya kita mengajak anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.